Halo teman-teman, kita coba jelaskan ya. Saya coba jelaskan bagaimana mengenai tugas lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga penyajian laporan penelitian dalam bentuk eh, jurnal artikel, dalam bentuk publikasi di dalam jurnal ya. Oke. Ini saya ambil dari contoh paper yang saya berikan kepada grup 1 gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa contoh paper untuk grup 1, grup 2, dan grup 3 gitu ya. Ini adalah contoh jenis penyajian statistik yang simple dan cukup gitu ya untuk bahan laporan lapangan dan jenis publikasi gitu ya. Saya rasa cukup dengan merujuk penyajian statistik yang disajikan paper untuk contoh grup 1, grup 2 dan grup 6 gitu ya. Nah, teman-teman yang grup 3, 4 dan 5 sampai 8 silahkan mengikuti saja gitu ya. Silahkan mengikuti kalau misalkan cocok dengan contoh dari paper grup 1 ini silahkan diikuti gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman dalam penyajian laporan tugas lapangannya kita putuskan dalam bentuk publikasi ya, dalam bentuk publikasi. Publikasinya dalam sebuah jurnal gitu. Nah, biasanya rata-rata gitu ya yang dipegang oleh dunia akademisi dalam publikasi jurnal itu, yang pertama poin yang harus masuk itu adalah introduction, kemudian yang kedua adalah literatur review, kemudian yang ketiga adalah metodologi ya. Yang ketiga adalah metodologi. Yang keempat itu hasil pengolahan data atau data analisis. Kemudian yang kelimanya itu adalah discussion, implication, and conclusion gitu ya. Jadi ada pembahasan dan juga ada yang namanya penutup. Nah, sekarang kita lihat nih masuk ke dalam data statistik apa saja yang diperlukan dalam sebuah paper. Nah, di contoh paper untuk grup 1, 2, dan 6 ini simpel banget penyajian data statistiknya. Jadi bisa kita ikuti. Meskipun simpel tapi bisa menjelaskan keseluruhan hasil penelitian. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kali data harus disajikan oleh teman-teman itu adalah data demografis responden gitu ya. Ini menjelaskan mengenai semua responden yang menjadi unit analisis daripada teman-teman. Sebutkan di sana berapa jumlahnya, kemudian persentasenya silahkan diuraikan, kemudian silahkan disajikan di sini hal-hal yang penting gitu ya, hal yang penting. Kalau misalnya gender itu penting, masukkan gender, kemudian persentase berapa, berikan penjelasan sedikit. Kemudian misalkan dari segi ekonominya, misalkan pendapatan atau pekerjaan, silahkan masukkan kalau misalnya itu berdasarkan penting gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga harus menyajikan hasil dari validitas dan reliabilitas gitu ya. Nah, validitas dan reliabilitas ini ditujukan dalam paper ini menggunakan tabel ini, rotated component matrix gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menggunakan SPSS, ini keluarnya akan seperti ini, rotated component matrix. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Smart PLS, akan keluarnya adalah outer loading-nya. Nah, ini adalah angka hasil dari uji validitas ya, hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS dan juga menggunakan Smart PLS. Nah, angka-angka ini gitu ya, pedomannya adalah dari higher. Kalau misalnya saya biasanya pakai higher, ini angka yang bagus itu adalah angka di atas 0,7, tapi juga ada beberapa yang menyatakan di atas 0,6 juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah contoh penelitian yang merujuk kepada harus di atas 0,6 gitu ya, harus di atas 0,6. Sehingga ada angka 614 di sini masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya menggunakan higher, higher itu menyatakan valid, reliable manakala angkanya lebih besar daripada 0,7. Nah, nanti teman-teman silahkan cek lagi rujukannya. Nah, ini adalah uji validitas. Kemudian uji reliabilitasnya ini diketahui dari nilai Cronbach alpha. Masukkan Cronbach alpha-nya di sini. Nah, teman-teman juga kan tahu ya kriteria untuk dikatakan reliable itu berapa
angkanya. Nah, ini sudah dinyatakan sebagai angka yang reliable. Berarti variabel pertama ini valid dan reliable, variabel kedua itu juga ini valid dan juga reliable, begitupun variabel 3 dan keempat gitu. Nah, berikutnya setelah validitas reliabilitas kita sajikan dalam papernya, dalam laporannya, kita masuk ke dalam hasil hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis ini, hasil uji hipotesis disajikan seperti ini. Ini variabel pertama, angka hasil uji hipotesisnya di sini, angka statistiknya dibandingkan dengan T hitung, kemudian ini adalah nilai signifikansinya, juga dimasukkan yang namanya VIF gitu. Jadi semuanya ini signifikan ya. Nah, ini seperti ini, cukup sederhana. Nah, sekarang kita cek nih angka-angka ini dapatnya dari mana gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menggunakan SPSS silahkan. Saya lihat ini menggunakan pengolahan data SPSS gitu ya, menggunakan data SPSS. Tapi kalau misalkan mau dirujuk ke Smart PLS juga boleh. Nanti saya coba sampaikan gimana cara ngolah datanya. Nah, sekarang saya akan contohkan angka-angka ini didapatkan dari Smart PLS. Ini teman-teman. Nah, ini saya sudah ambil beberapa data untuk saya kirim ke kalian. Nanti silahkan kalian juga coba gitu ya, coba lakukan uji analisis dengan menggunakan data yang saya sediakan. Kemudian nanti kalian cari angka-angkanya dan masukkan angka-angkanya gitu ya. Oke, nah ini adalah data yang sudah saya ambil seperti ini. Kemudian ini adalah hasil pengolahan data dari Smart PLS. Nah, dari hasil pengolahan data Smart PLS tadi, yang pertama yang perlu kita masukkan itu adalah outer loadingnya, atau misalkan uji validitas reliabilitas. Uji validitas dari masing-masing pertanyaan bisa kita lihat dari sini nih. Kita klik outer loadingnya. Nah, ini adalah angka hasil uji validitas ataupun angka outer loading untuk masing-masing pertanyaan di variabel loyalty. Gitu ya. Ini angkanya kita salin gitu ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ini nih, bagusnya sih di sini langsung ke dalam bentuk pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama, variabel pertama apa? Pertanyaan kedua, variabel pertama apa? Seperti di paper untuk contoh grup 2 nih. Nah, seperti ini lebih bagus gitu. Jadi masukkan di sini pertanyaannya apa, kemudian besar outer loadingnya apa. Nah, ini adalah nama variabelnya. Ini nama variabel yang pertama, ini nama variabel yang kedua, ini nama variabel yang ketiga. Jadi tuliskan di sini gitu ya. Seperti ini lebih bagus gitu ya. Nah, ini kita peroleh misalkan Smart PLS dari outer loading gitu ya. Dari sini teman-teman, dari outer loading, kemudian angka reliabilitas itu dapatnya dari mana? Nah, angka reliabilitas kita ambilnya dari sini. Construct reliability and validity. Kita klik dari sini. Nah, dapat yang namanya angka ini. Angka untuk reliabilitas. Ini ada yang namanya Cronbach's alpha, kemudian ada juga composite reliability. Kalau teman-teman yang menggunakan SPSS di sini akan memasukkan yang namanya Cronbach's alpha-nya. Contohnya seperti ini. Nih, Cronbach's alpha. Tapi kalau misalkan yang Smart PLS, biasanya teman-teman yang menggunakan Smart PLS ini menggunakannya adalah CR gitu ya. CR itu adalah ini composite reliability, sama saja gitu ya, cuman kalau teman-teman yang menggunakan Smart PLS cenderung lebih banyak menggunakan ini, tapi sama saja angkanya ya, sama saja. Kemudian pedomannya juga sama, yang dinyatakan reliable itu angkanya harus di atas 0,8 misalkan ya. Nah, ini kita dapatkan gitu ya, kita dapatkan. Kemudian di sini kita cek juga hasil ini nih, hasil uji hipotesisnya. Hasil uji hipotesisnya ini dari mana? Di sini diperoleh yang namanya R square dan juga ada R square adjusted gitu ya. Ini dari mana? Ini diambilnya dari sini teman-teman. Nah, ini ada R square. R square adjustednya ambil dari sini. Ini yang namanya R square. Jadi ini adalah R square untuk variable loyalty, dan ini adalah R square untuk variable satisfaction gitu ya. Kalau digambarkan seperti ini nih. Nah, ini adalah pengaruh yang diperoleh oleh service quality terhadap satisfaction ini sebesar 20%. Kemudian
total pengaruh yang diperoleh oleh loyalitas dari variabel satisfaction dan SERVQUAL adalah sebesar 76,5% gitu ya. Nah, ini adalah besaran angka beta untuk uji hipotesisnya. Ini yang kita bandingkan dengan tabelnya ya. Gitu. Kita masukkan sini. Kemudian tingkat signifikannya masukkan, kemudian VIF kalau misalnya perlu silahkan masukkan. VIF-nya ini dapatnya dari ini. Nah, ini VIF-nya. Maaf dari sini ya. Nah, ini juga ada C-square-nya, silahkan dimasukkan kalau misalkan dibutuhkan gitu ya. Jadi ambil data-data yang sekiranya perlu dari hasil Smart PLS ini yang kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam paper teman-teman gitu ya. Jadi mudah-mudahan melalui video ini bisa mengakomodir ya. Kemudian eh, gimana sekarang caranya untuk mendapatkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS. Oke, nah sekarang nanti data ini akan saya kirim ke teman-teman untuk dilakukan uji coba juga gitu ya. Tapi sekarang saya akan contohkan dulu gimana caranya ngolah data menggunakan Smart PLS gitu. Ini saya close aja. No, saya tidak usah di save. Nah, nanti teman-teman gitu ya, yang pertama kali dilakukan itu adalah melakukan ini new project. Sama ini adalah latihan olah data. Klik OK. Kemudian akan muncul di sini nih, akan muncul di sini seperti ini. Kemudian kita import datanya. Nah, kita import datanya. Kita import datanya dari ini ya, dari file Excel yang sudah kita sesuaikan gitu ya. Kalau misalnya tidak dari file Excel, kita bisa gunakan dari file SPSS. Ini kita masukkan seperti ini. Namanya masih data penelitian, kemudian nah masuk sini ya, masuk di sini. Kemudian dari sini kita masuk ke dalam menggambar model nih teman-teman, menggambar model. Menggambar model caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita ambil variabelnya dari sini gitu ya. Kita tahan pakai tombol kontrol. Kita hold, kemudian kita drag ambil ke bagian sebelah kanan. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan ini diganti namanya menjadi variabel penelitian teman-teman. Di sini kan contohnya adalah SERVQUAL ya. Kita tuliskan SERVQUAL. Kemudian variabel yang kedua juga kita masukkan, ada satisfaction. Satisfaction kita ambil, kita klik kontrol, di hold kontrolnya ya. Kemudian setelah seperti ini, setelah biru seperti ini, kita ambil, kita drag di sini. Nah, seperti ini. Ini kita rename lagi menjadi variabel penelitian adalah satisfaction. Kita pindahkan sebelah sini ya. Nah, kemudian variabel yang ketiga, yang terakhir adalah variabel loyalty. Variabel loyalty kita sama, kita tekan tombol kontrol, kemudian kita klik satu persatu, kita drag ke sebelah kanan. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita pindahkan indikatornya, kita pilih ini, align to right. Oke, sip, kita rapikan dikit. Nah, ini tinggal kita ganti lagi namanya ini menjadi loyalty. Oke. Nah, ini sudah ada 3 variabel penelitian kita di mana di sini variabel service quality itu diwakili oleh 5 pertanyaan, variabel satisfaction itu diwakili oleh 3 pertanyaan, dan variabel loyalty diwakili oleh 6 pertanyaan. Nah, sekarang tinggal kita tentukan arah modelnya, arah hipotesisnya, arah pengaruhnya. Kita cari dari literatur bagaimana pengaruh dari SERVQUAL terhadap satisfaction, pengaruh satisfaction terhadap loyalty gitu ya. Nah, setelah dicari dalam literatur ternyata pengaruhnya itu adalah dari SERVQUAL terhadap satisfaction. Nah, untuk menggambarnya kita tinggal klik
ini, klik connect gitu ya, klik connect. Kemudian kita klik di sini, kemudian arahkan ke satisfaction. Nah, ini kan berdasarkan teori menyatakan demikian ya, bahwa yang namanya service quality itu akan menciptakan kepuasan. Nah, sekarang akan kita uji benar nggak sih yang namanya teori tadi menyatakan bahwa service quality itu akan menciptakan satisfaction. Kita uji dengan garis ini. Kemudian ada variabel lain, ada teori lain yang menyatakan bahwa satisfaction itu berpengaruh terhadap loyalty. Kita klik lagi dari satisfaction loyalty. Nah, seperti ini. Kalau misalkan warnanya biru seperti ini, berarti semua model, semua variabel sudah terhubung. Tapi, misalkan kita juga menemukan literatur yang menyatakan bahwa service quality itu juga berpengaruh terhadap loyalitas. Berarti kita hubungkan kembali dari sini. Nah, ini berarti sudah siap nih. Semua hipotesis kita yang diajukan sudah masuk. Ada H1, H2, ada H3. Nanti kita lihat benar nggak hipotesisnya. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah seperti ini, kita tinggal mengolah data gitu ya, mengolah datanya dengan cara mengklik calculate, kemudian kita klik yang namanya PLS algorithm. Nah, ini biarkan saja default gitu ya, kemudian kita klik start calculation. Nah, di sini sudah keluar nih hasil perhitungannya, tapi harus kita cek dulu nih dari masing-masing pertanyaan itu sudah valid apa belum. Gitu ya, kita cek dulu sini ke outer loading. Nah, kita cek di outer loading. Oke, dari variabel pertama ternyata ini masih oke nih, udah oke nih, di atas 0,7 semua. Berarti semuanya ini udah valid. Tapi di variabel kedua nih, variabel satisfaction, ada satu pertanyaan yang tidak valid karena berada di bawah 0,7, makanya ini warnanya merah. Gitu ya. Kemudian di variabel ketiga ini juga sudah aman, semuanya di atas 0,7. Nah, kalau teman-teman menemukan pertanyaan yang seperti ini yang dirasakan tidak valid, berarti ini harus kita drop dari penelitian karena akan mengganggu hasil penelitian gitu ya. Hasil penelitiannya tidak akan akurat. Kita drop, kita hilangkan pertanyaan ini. Gimana caranya? Kita balik lagi ke dalam bentuk model tadi ya. Klik di sini. Klik di sini ya, maaf, klik di sini, klik di bagannya, klik di model gambarnya, kemudian tadi yang tidak valid itu adalah ini ya, satisfaction, karena angkanya outer loadingnya di bawah 0,7, ini 0,687, ini warnanya merah gitu ya. Kita delete, kita tekan tombol delete, nah dia hilang. Nah, ketika sudah hilang seperti ini, berarti semua pertanyaan dalam instrumen kita, dalam variabel penelitian kita sudah valid semua. Kita tinggal klik calculate. Kita lakukan uji olah data sekali lagi. Ini biarkan default. Klik start calculation. Oke. Sekarang kita cek lagi outer loadingnya apakah masih ada yang merah. Oke, sudah tidak ada yang merah ya. Yang tadi yang satisfaction 3 yang merah kan sudah kita drop ya. Oke, berarti ini hijau semua nih. Hijau semua, berarti kita sudah bisa gunakan hasil olah data ini ke dalam laporan penelitian ataupun ke dalam sebuah jurnal publikasi kita. Nah, teman-teman sampai sini mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Ini kita ambil angka-angkanya, masukkan ke dalam penyajian validitas reliabilitas gitu ya di tabel ini. Nah, dimasukkan ini outer loadingnya, masukkan ke sini, copy paste kan ke sini. Kemudian hasil uji hipotesisnya tadi ini R square gitu ya. R square kita masukkan R square-nya dari sini, kita klik R square-nya. Nah, ini masukkan R square-nya. Kemudian tadi hasil uji reliabilitas ya, hasil uji reliabilitas. Kalau di sini kan tidak ada nih. Bagusnya sih dimasukkan seperti ini. Ada yang namanya Cronbach alpha. Cronbach alpha-nya dimasukkan di sini. Cronbach alpha-nya didapatnya dari ini, construct reliability and validity. Ambil dari sini Cronbach alpha-nya. Karena ini yang akan menyatakan bahwa variabel tersebut merupakan variabel yang memiliki angka reliable gitu ya. Masukkan ini ke dalam papernya, masukkan di sini gitu. Kemudian berikutnya adalah hasil
uji hipotesis, masukkan angka-angkanya ya, masukkan angka-angkanya, masukkan tingkat signifikansinya, masukkan VIF-nya gitu ya. Diperolehnya dari sini, dari ini adalah angka-angkanya gitu ya, dibandingkan dengan T tabel nanti posisinya gimana gitu ya. Kemudian eh, ada yang namanya tadi VIF, kalau misalkan perlu silahkan dimasukkan. Kemudian ini ada R square adjusted, silahkan dimasukkan juga. Ada R square juga silahkan dimasukkan gitu ya. Nah, oke. Itu saya rasa yang perlu teman-teman tahu, bagaimana cara memasukkan angka-angka statistik ke dalam sebuah paper, ke dalam sebuah laporan penelitian ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu gitu ya, olah-olah data dengan menggunakan Smart PLS gitu ya. Sekali lagi silahkan teman-teman yang bisa menggunakan SPSS silahkan SPSS, yang mau mencoba dengan Smart PLS silahkan mencoba dengan Smart PLS. Kalau perlu nanti saya akan kirim data-data ini, data penelitian ini supaya bisa kalian gunakan ya untuk latihan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.